Hai semua, jumpa kembali bersama saya di channel RWS Kesehatan. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang penyakit flu babi, dan semoga info ini bermanfaat bagi kesehatan. Kalau suka info ini, tolong dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kesehatan. Flu babi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza H1N1. Dinamakan flu babi karena penyakit ini awalnya terjadi pada babi, kemudian menginfeksi manusia. Flu babi selanjutnya menular antar manusia dan menyebabkan pandemi pada tahun 2009. Flu babi merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini menular dengan cepat jika seseorang menghirup percikan air liur droplet penderita saat bersin atau batuk. Flu babi rentan menular pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah. Salah satu cara efektif untuk mencegah flu babi adalah dengan menjalani vaksinasi secara rutin. Pada tahun 2020, beberapa peneliti menemukan bahwa virus flu babi ini banyak yang bermutasi dan menghasilkan virus jenis baru. Virus flu babi baru ini memiliki potensi untuk menyebabkan pandemi di beberapa tahun ke depan. Gejala flu babi memiliki kemiripan dengan gejala COVID-19. Oleh sebab itu, jika Anda mengalami gejala flu babi, segera periksakan diri ke dokter guna memastikan kondisi. Penyebab flu babi disebabkan oleh virus influenza H1N1, sama seperti virus influenza lainnya. Virus tersebut akan menyerang sel-sel di hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Cara penularan virus H1N1 mirip dengan virus influenza lainnya, yaitu menghirup percikan air liur droplet dari penderita yang bersin atau batuk. Penularan juga bisa terjadi jika droplet yang mengandung virus menempel di mata, hidung, dan mulut. Meskipun demikian, virus ini tidak bisa menyebar melalui konsumsi daging. Setelah WHO menyatakan pandemi flu babi berakhir, virus H1N1 dianggap sebagai flu musiman dan dianggap hampir mirip dengan flu biasa. Saat menjadi pandemi, flu babi paling sering terjadi pada anak-anak dan orang dewasa muda. Selain itu, resiko tertular flu babi juga meningkat pada seorang yang tinggal atau melakukan perjalanan ke daerah wabah flu babi terjadi. Pada beberapa orang, flu babi biasanya menimbulkan gejala yang ringan hingga sedang, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi dan memperberat gejala flu babi, yaitu sedang hamil, berusia di bawah 5 tahun atau di atas 65 tahun, menderita penyakit kronis seperti asam, penyakit jantung, atau diabetes, memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya karena menderita HIV atau AIDS, menggunakan aspirin dalam jangka panjang, terutama jika berusia di bawah 19 tahun, memiliki berat badan berlebih atau obesitas, bekerja sebagai dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya. Gejala flu babi muncul 1-4 hari setelah seseorang terpapar virus H1N1. Perlu diketahui bahwa flu babi memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa sehingga keduanya sulit dibedakan. Gejala yang biasa muncul pada flu babi adalah demam, menggigil, batuk, mata merah dan berair, pilek dan hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, ruam di kulit, pegal-pegal, kelelahan, diare, mual dan muntah, hilang nafsu makan. Kapan kita harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami keluhan yang disebutkan di atas, terutama jika keluhan makin memberat dan Anda memiliki kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi akibat flu babi. Misalnya menderita penyakit kronis, sedang hamil, atau berusia lanjut. Jika gejala yang Anda alami memburuk atau muncul tanda gawat darurat, segera ke layanan IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Beberapa tanda gawat darurat yang harus Anda waspadai yaitu nyeri dada, sesak nafas, lumpuh otot, muntah-muntah hebat, linglung, dan kejang. Diagnosis flu babi. Dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Setelah itu, dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya virus flu babi yang menyerang saluran pernafasan. Pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh dokter antara lain rapid test untuk mendeteksi virus flu babi dengan cara yang lebih cepat, tetapi dengan tingkat akurasi yang lebih rendah. Tes swab hidung dan tenggorokan untuk memastikan jenis virus yang menginfeksi. Tidak semua pasien yang mengalami gejala flu babi harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Beberapa kondisi yang mengharuskan pasien menjalani tes tersebut adalah sudah menjalani rawat inap di rumah sakit, beresiko tinggi mengalami komplikasi akibat flu babi, tinggal bersama orang yang beresiko tinggi mengalami komplikasi flu babi. Pengobatan flu babi. Pengobatan flu babi akan disesuaikan dengan gejala yang dialami oleh pasien, riwayat penyakit, dan ada atau tidaknya kondisi khusus seperti kehamilan juga menentukan jenis pengobatan yang akan dipilih oleh dokter. Bagi pasien yang gejalanya tergolong ringan, dokter dapat melakukan beberapa upaya berikut ini guna meredakan keluhannya. Beristirahat dengan cukup, minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi, mengkonsumsi obat untuk meredakan demam atau nyeri seperti ibuprofen dan paracetamol. Meskipun demikian, ada sebagian khusus flu babi yang membutuhkan penanganan di rumah sakit, terutama jika pasien berisiko tinggi mengalami komplikasi. Dokter biasanya akan memberikan obat antivirus seperti oseltamivir, peramivir, bolavir, zanamivir. Dan perlu diingat, dokter tidak akan memberikan antibiotik untuk mengobati flu.
Hal ini karena antibiotik tidak mampu membunuh virus. Meskipun demikian, antibiotik dapat memberikan jika pasien mengalami infeksi bakteri yang terjadi bersamaan dengan flu. Komplikasi flu babi. Pada keadaan tertentu, flu babi bisa menimbulkan komplikasi seperti perburukan penyakit kronis seperti asma atau penyakit jantung, pneumonia, bronkitis, infeksi telinga, gagal napas, gangguan sistem saraf seperti kejang dan gangguan kesadaran. Pencegahan flu babi. Cara utama untuk menghindari flu babi adalah dengan mendapatkan vaksinasi influenza. Vaksinasi yang umumnya dianjurkan 1 kali dalam 1 tahun bisa membantu membangun pertahanan tubuh terhadap virus H1N1. Selain vaksin, ada beberapa cara sebenarnya yang bisa diterapkan untuk mencegah penularan dan penyebabkan flu babi. Di antaranya, tetap tinggal di rumah jika sedang sakit. Tidak bepergian ke daerah yang sedang memiliki kasus flu babi. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol 70%. Tutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin atau batuk. Kemudian buanglah tisu ke tempat sampah usai digunakan. Jangan berbagi barang milik pribadi seperti handuk dengan orang lain. Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh seperti gagang pintu. Hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan. Hindari kontak langsung dengan penderita flu babi. Nah, itulah beberapa info yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau suka info ini tolong dukungannya untuk memberikan like, komen, dan subscribe ya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu video terbaru selanjutnya dari channel RWS Kesehatan. Sekian, terima kasih.